Ini santai berapa ya? Kalau nggak salah lantai 4 gak sih? Oh iya, coba ya. Oke. Matkul apa sih? Pengantar bisnis kan 2 SKS. 3. Oh iya. Iya. Aduh. Wilda. Oh iya ya. Tugasnya beneran disuruh buat video. Seriusan nih? Seriusan? Ya Allah. Duh, gimana ya? Iya guys, kita tuh kan dikasih tugas Asbabun Nuzul ya sama Bu Rida, disuruh buat video. Iya, kita dapetnya yang Al-Baqarah 275 Iya. ya. Itu tentang apa sih? Ada yang tau nggak? Kalau nggak salah tentang riba kayak gitu gak sih? Iya, tentang riba. Cuman kita harus nyari sumber referensi lain gak sih buat nama-namain gitu. Iya. Kalian mau nyarinya di mana? Kayaknya aku mau ke arah sana deh. Kalian mau kemana? Aku kayaknya ke bawah aja deh. Kok ke sana? Aku di sini aja deh ya. Oh iya. Kayak abis itu nanti kita kumpul lagi atau gimana nih? Boleh, Ya, boleh. ntar kalau udah masing-masing nemu, kita kumpul lagi aja. Boleh. Harta riba. Mereka tidak membedakan antara riba dengan hasil jual beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya, karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya pertambahan dan pertumbuhan harta. Aduh, coba cari di mana ya sumbernya. Oh iya, cari di dalam loker deh. Nah, ini dia ketemu bukunya. Oh, jadi ayat ini turun setelah surat Ali Imran 130, di mana ada pendapat bahwa sama saja antara keuntungan dari perdagangan jual beli dengan riba. Jadi Allah menurunkan ayat ini untuk mengoreksi pendapat itu. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku tinggal nemuin mereka aja deh. Di mana ya mereka? Ya teman-teman, menurut tafsiran dari Kementerian Agama, bahwasanya ada 2 macam riba yang terkenal, yaitu riba nasiah dan riba fadal. Nah, sekarang kita akan bahas riba nasiah. Riba nasiah itu apa sih? Riba nasiah itu adalah riba tambahan pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang karena adanya permintaan penangguhan pembayaran pihak yang berhutang. Neng. Di kelas kamu ada tugas tentang Asbabul Nuzul gitu gak sih? Ada. Nah kan aku tuh ada tugas nih Asbabul Nuzul tentang ayat 275. Itu tuh kan tentang riba ya kalau nggak salah. Nah menurut Iman itu apa sih riba? Kalau menurut aku, riba itu adalah penambahan nilai atau bunga yang melebihi dari jumlah pinjaman saat dikembalikan, Nis. Oh jadi gitu ya. Ya udah, dadah, makasih Neng. Dadah. Hai guys. Hey guys, aku udah dapat loh tentang ayat yang kita ini.
Nah, kalian udah dapet belum? Udah. Nah, kalian kamu apa nih dapetnya? Kalau dari aku, jadi tadi aku tuh kan baca ya guys dari buku yang udah ada di loker. Nah, info di sana tuh kalau surat ini tuh turun setelah surat Al Imran ayat 130. Jadi zaman dulu tuh ada anggapan kalau kelebihan dari hasil sesuatu pun itu dianggapnya tuh riba kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau dari Nazira gimana? Kalau aku sih baca-baca dari internet gini ya, jadi dulu tuh waktu zaman jahiliyah gitu, si orang yang berutang itu minta ke si orang yang diutangi kayak kamu mau dibayar sekarang atau enggak gitu. Dan kalau misalkan enggak dibayar sekarang nanti ada bunganya kayak gitu. Kalau kamu gimana Sab dapetnya? Iya, jadi tadi tuh aku lihat-lihat di tafsir video gitu kan di YouTube. Nah, itu tuh jadi berdasarkan artinya dari Al-Baqarah ayat 275 itu kan si yang orang yang memakan riba itu dihukumnya itu jadi mereka tuh tidak dapat berdiri gitu kan, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nah, itu tuh dikarenakan karena mereka itu bilang kalau jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah itu kan udah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Jual beli itu yang dihalalkan sama Allah itu kayak dengan barter atau dengan tata caranya tuh yang sesuai gitu. Dan riba yang diharamkannya juga karena ya riba itu kita jadi merugikan orang lain gitu karena kita mengambil hak dari orang lain. Kalau kamu gimana, Nis? Iya, kan tadi juga aku udah nanya nih ke Neng Sopa gitu, temen aku, tentang ayat ini gitu. Kan ini juga berhubungan tentang riba ya. Nah, ini tuh ternyata berkaitan juga tentang yang diucapin sama Rahe, sama Nazira, sama Sabrina. Ternyata riba itu nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah faman 'ala fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Menurut tafsiran dari Kementerian Agama bahwasannya riba itu ada dua, yaitu riba nasiah sama riba fadl. Nah, riba nasiah ini apa? Riba nasiah ini ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang kepada adanya permintaan penangguhan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berutang setiap kali yang berutang meminta penangguhan pembayaran utangnya. Seperti si A itu berutang kepada si B sebanyak 1.000 dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Nah, setelah habis masa sebulan itu, si A belum sanggup nih membayar utangnya karena itu ia meminta kepada si B agar bersedia menerima penangguhan pembayaran. Nah, si B ini bersedia memberikan tangguhan asal si A itu menambah pembayaran sehingga menjadi 1.300. Nah, tambahan pembayaran ini disebut dengan riba nasiah. Nah, tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan kepada pihak yang berutang selalu meminta penangguhan pembayaran sehingga akhirnya si A tidak sanggup lagi membayarnya, bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terpaksa dijual untuk membayar utangnya. Riba nasiah ini sebagai yang disebutkan di atas terkenal dengan banyaknya berlaku di kalangan orang Arab jahiliyah. Bila dipelajari dan diikuti sistem riba dalam ayat ini dan yang berlaku di kalangan orang jahiliyah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada bunga itu merupakan keuntungan yang besar bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam itu terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar ia dapat melunasi pinjaman. Kedua, perbuatan itu pada zaman jahiliyah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumbuhkan harta bagi yang meminjamkan. Nah, menurut Umar Ibnu Khattab, ayat Al-Quran tentang riba ini termasuk ayat-ayat yang terakhir diturunkan sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum seperti bunga yang dikerjakan orang zaman Arab di zaman jahiliyah. Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab ini telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka itu telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka itu tentang riba ialah riba nasiah, dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Quran itu menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah tentang yang kata beliau, yang artinya aku telah meninggalkan padamu dua hal yang kalau kamu pegang itu berpegang teguh, kamu tidak akan sepeninggalanku, ialah kitabullah dan sunnah Rasul. Pada itu agama yang dibawa Nabi
adalah agama yang telah sempurna dan telah lengkap diterima beliau dari Allah. Tidak ada yang belum diturunkan kepada beliau. Allah juga berfirman nih, yang artinya pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama baru. Jadi teman-teman semua, di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ini juga menjelaskan tentang riba fadl. Nah, riba fadl ini yaitu menjual sejenis barang dengan barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi yang baik mutunya. Seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan 1 gram lagi sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Riba fadl ini diharamkan juga, tetapi dosanya tidak sama dengan riba nasi'ah. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sesungguhnya ia telah melakukan riba. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sama-sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai, maksudnya ialah jangan merugikan salah satu pihak dari orang-orang itu. Menurut jumhur mufassirin, ayat ini menerangkan keadaan pemakan riba pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang kemasukan setan. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.